Sobat Vokasi, saat ini kita sedang melesat di Bandung. Selamat datang di Melesat, melihat riset vokasi lebih dekat. Bersama saya Mutaka Hoirunisa sebagai host dalam episode kali ini. Dan kali ini kita akan melihat lebih dekat riset dari Politeknik Negeri Bandung mengenai hubungan religiusitas dan literasi keuangan Islam terhadap financial distress di generasi milenial. Dan sudah bersama saya di sini Bapak Dwi Suhartanto sebagai Ketua Peneliti dari penelitian ini. Selamat pagi Pak. Pagi. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Baik Pak, boleh diceritakan sedikit nih mengenai penelitian Bapak dan tim lakukan? Ya baik Mbak Muti, jadi penelitian saya ini menurut hemat kami penelitian yang menarik gitu ya. Penelitian ini mencoba memahami tentang apa yang disebut dengan financial distress. Financial distress itu sederhananya adalah kesulitan keuangan gitu ya. Ya banyak orang kan sulit keuangan gitu ya. Nah, kita mencoba memahami itu dan riset ini didasari adanya sebuah kenyataan data bahwa 44% kredit macet, permasalahan keuangan kredit macet itu dialami oleh milenial di Indonesia. Ya. Nah, itu tentu menarik sekali kalau financial distress itu harus kita cari, harus kita cegah gitu ya, karena efeknya namanya kesulitan keuangan itu dampaknya menjadi kurang bagus dari sisi psikologis, orang stres, susah tidur, kesehatannya terganggu secara psikis, tapi itu nanti juga secara fisik gitu ya. Secara fisik itu bisa menjadi lelah, mudah sakit dan sebagainya. Nah, efek dari itu adalah kalau karyawan bekerja seperti itu, kalau Mbak Muti atau saya bekerja dalam kondisi kesulitan keuangan seperti itu, mental stres, fisik tidak sehat, maka organisasi perusahaan kantor kita akan tidak perform. Yeah. Oleh karenanya, riset ini menjadi suatu hal yang penting untuk memahami kira-kira kesulitan keuangan atau financial distress yang dialami oleh milenial kita itu karena apa ya? Nah, kami mencoba mencari pemahaman terhadap aspek itu sehingga kalau bisa dirumuskan dari hasil riset ini, maka akan menjadi semacam resep yang bisa membantu perusahaan-perusahaan atau organisasi-organisasi untuk meminimalkan financial distress di antara karyawannya. Yeah. Itu yang mendasari ide dari penelitian ini, Mbak Muti. Berarti memang financial distress itu sangat penting untuk diatasi ya, Pak. Yes. Karena selain berpengaruh pada individunya juga terhadap lingkungan kerjanya juga, begitu ya, Pak? Betul. Terus kenapa sih, Pak, kira-kira kenapa milenial nih yang paling banyak mengalami financial distress ini? Ya, tadi saya sebutkan bahwa ada data, memang hampir 50% kredit macet itu oleh milenial. Milenial itu milenial itu kayaknya kayak Mbak Muti itu milenial ya, saya sudah kolonial. Milenial itu kira-kira range umurnya adalah 28 sampai dengan 40-an, begitu. Nah, umur-umur seperti ini tentu kita tahu bahwa tanggungannya banyak. Tuntutan dari kantor banyak, dari perusahaan banyak, tapi tanggungannya banyak. Menanggung keluarga, menanggung tentu diri sendiri, bahkan juga membantu orang tua dan sebagainya, gitu ya. Sehingga karena kebutuhan dia banyak, karena tanggung jawab dia banyak, maka seberapa besar pun pendapatannya, kalau dia tidak pandai-pandai memanage, maka dia akan mengalami apa yang disebut dengan financial distress. Financial distress itu sebuah fenomena yang kompleks sekali. Ya, penyebabnya itu akan bermacam-macam sekali. Tetapi sederhananya, penyebab yang utama itu apa yang disebut dengan financial literacy. Ya.
Jadi kepemahaman orang terhadap pengelolaan keuangan. Ya, pengelolaan keuangan itu ya menyangkut segala aspek ya. Misalnya pendapatannya 5 juta kok spendingnya 7 juta. Itu namanya pengelolaan. Atau tadi pinjaman konsumtif untuk kebutuhan-kebutuhan yang tidak produktif misalnya begitu ya. Itu akan mengakibatkan pengelolaan keuangan yang tidak baik. Nah, kalau pemahaman bahwa keuangan itu harus kita rencanakan, harus kita ke depan itu harus kita atur, harus kita cek dan sebagainya. Kalau itu tidak dimiliki, maka karyawan itu cenderung akan bertindak spending keuangannya secara tidak bertanggung jawab. Pada akhirnya tadi menimbulkan financial distress. Salah satunya adalah sebagai ilustrasi pinjol gitu ya, pinjaman pinjol gitu ya. Sedang marak ya Pak ya? Sedang marak di mana-mana dan karyawan saya kira juga ada yang kena gitu ya. Itu penyebabnya adalah karena financial literacy. Itu satu. Yang kedua, yang mempengaruhi terhadap financial distress dan juga mempengaruhi terhadap financial literacy itu apa yang kita kenal sebagai fintech juga. Ya. Sebuah financial teknologi yang dari hasil studi kami itu semua karyawan sudah memakainya. Ya. Tetapi temuannya menarik bahwa financial teknologi atau fintech itu tidak mempengaruhi, tidak menyebabkan apakah orang itu financial distress-nya akan naik atau turun, enggak. Tapi dia akan membantu kita karyawan. Jadi yang jadi responden saya itu sebagai alat untuk financial literacy. Jadi biasanya orang yang punya apakah OVO ataukah GoPay atau bisa untuk planning keuangan. Dan itu mempengaruhi pada pemahaman terhadap aspek keuangan. Tapi dia tidak mempengaruhi terhadap financial distress sendiri. Nah, Sobat Vokasi, ternyata financial distress itu disebabkan oleh hal yang kompleks, bukan 1-2 hal saja ya Pak. Karena itu yang paling penting untuk mengatasi semuanya adalah financial literacy atau literasi keuangan. Nah, boleh diceritain nggak sih Pak, kalau untuk literasi keuangan itu yang baiknya tuh seperti apa? Baik, jadi Mbak Muti, bahwa namanya literasi keuangan itu literasi itu adalah pemahaman gitu ya. Itu ada 3 aspek. Yang pertama adalah aspek knowledge, yang kedua adalah sikap, dan yang ketiga itu perilaku. Ya. Yang paling penting di antara 3 itu tentu adalah aspek dari pemahaman, knowledge. Jadi karyawan itu memang paling tidak knowledge dasar terhadap pengelolaan keuangan itu harus ada. Bahwa ketika dia mendapatkan gaji, tentu dia gajinya berapa, itu harus memplanning spending dia harus berapa. Yang paling basic itu. Jadi tentu harus ada certain degree dari keseluruhan penerimaan dia, mestinya tidak semua di-spending untuk konsumtif. Dia harus memikirkan kebutuhan-kebutuhan jangka panjang. Ya, kemudian kebutuhan-kebutuhan investasi. Bahasa sederhananya menabung lah gitu ya. Berapapun keuangan yang dimiliki, karena responden kita semua karyawan Mbak, dan kalau dari data yang kita miliki adalah rata-rata pendapatannya itu per bulan sekitar 5 atau 6 juta. Ya, artinya itu dari situ mestinya adalah spending ya tidak semuanya gitu ya. Nah ini yang kadang-kadang menjadi lepas pemahaman dasar ini, keuangan tanpa planning, begitu ada diskon di-spend semua gitu ya, sehingga akhir bulan bingung dan sebagainya, atau nanti mendekati pensiun, dana pensiun saya dari mana? Nah, aspek-aspek dasar ini harus dimiliki, itu satu ya. Jadi knowledge-nya harus ada, dan itu menurut hemat kami bahwa kantor, perusahaan nggak boleh cuci tangan, jangan dong, kasihan karyawan kita. Ya,
Oleh karenanya perusahaan juga harus memahami itu, mendorong agar supaya karyawan itu bahasa Bandungnya kalau nganjuk itu ya hitung-hitung gitu ya. Jangan semua nganjuk itu digunakan untuk konsumtif gitu ya. Itu yang penting. Itu satu, jadi pengetahuan. Yang kedua selain pengetahuan adalah knowledge saja itu nggak cukup manusia itu. Harus pada sikap. Betul. Harus pada, oh iya saya ngerti seperti ini. Dan sikap itu artinya kemudian saya berpikir bahwa oh iya saya kalau melakukan planning keuangan itu harus saya lakukan karena itu penting. Jadi sikap itu harus ada, terbangun. Setelah sikap terbangun, yang ketiga adalah betul dia mau melakukan. Jadi 3 itu. Jadi adanya ngerti bahwa saya harus memplanning keuangan saya dengan baik, dengan imbang, saya harus berpikir investasi untuk masa depan saya. Kemudian yang kedua, betul saya akan menjalankan itu gitu ya. Bahwa saya akan mempraktekkan balance keuangan saya gitu ya. Maka dari situ akan memungkinkan kita menghindari, minimalkan dari financial distress. Oh iya, baik. Begitu, berarti ada 3 poin utama nih Sobat Vokasi ya. Knowledge atau pengetahuan, kemudian sikap untuk memahami bahwa financial manajemen keuangan itu penting saya lakukan. Yang terakhir adalah dilakukan ya. Memang harus dilakukan. dilakukan. Kalau hanya punya pengetahuannya aja Sobat Vokasi tapi tidak dilakukan ya sama saja akan financial distress juga begitu ya. Betul Mbak. Jadi umumnya leveling knowledge itu ngerti. Bahwa kalau gaji saya 6 juta, kalau saya spending 7 juta, saya di akhir bulan itu akan repot. Umumnya orang itu ngerti, karena karyawan umumnya responden kita itu sarjana, ya gitu ya. Mestinya itu understanding-nya bagus. Tapi apakah understanding itu menjadi sikap dan dipraktekkan? Itu ternyata kantor perlu untuk mendorong agar supaya 2 hal yang berbeda ya Pak ya. Begitu. Baik, nah ini kan ngomongin soal karyawan ya Pak. Ini bisa diadopsi juga oleh masyarakat umum nggak sih Pak? Mungkin yang kerjanya freelance atau mungkin ibu rumah tangga, gimana Pak? Jadi begini Pak, jadi riset ini memang fokusnya adalah pada milenial, karyawan milenial muslim. Saya masih tambahin lagi, karena fokusnya adalah karyawan muslim, maka satu faktor lagi yang mempengaruhi financial distress, itu namanya religiositas, tingkat keimanan seseorang. Dan itu hubungannya positif. Artinya kalau semakin seorang muslim itu semakin keimanannya kuat gitu ya, mestinya spendingnya nggak aneh-aneh gitu loh. Mestinya menjadi rasional, nggak konsumtif begitu. Itu berpengaruh gitu ya. Dan tadi ke pertanyaan Mbak Muti, apakah ini bisa diterapkan ke keseluruhan? Exactly, ini bisa. Sangat bisa ya Pak. Sangat bisa. Kita fokus pada milenial muslim itu karena memang faktanya adalah kebanyakan milenial itu seperti itu. Gitu ya. Mayoritas tadi mengalami 44% mengalami kredit macet. Itu angka yang besar. Angka yang besar gitu ya. Dan tadi kebayang kalau kredit macet, kalau dia kerja pasti nggak fokus, kreditnya macet, ditagih terus. Apalagi tagihnya pinjol gitu kan. Begitu. Jadi konsep ini secara generik praktis bisa diterapkan di karyawan-karyawan yang lain. Bapak menyebutkan kalau respondennya itu adalah milenial dan muslim. Nah, apa sih pertimbangan Bapak dan tim untuk memilih muslim sebagai respondennya? Baik, jadi Mbak Muti, bahwa studi ini dilakukan di program studi Magister Terapan Keuangan dan Perbankan Syariah. Oleh karenanya konteks dari studi ini adalah keuangan perbankan syariah. Makanya di fokus studi yang kita ambil adalah tadi milenial muslim gitu ya. Dan hasilnya adalah seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Oleh karenanya saran kita hasil dari riset ini ke depannya adalah riset ini bisa di-extend
ke konteks yang lain, tidak hanya Muslim, ya, ke milenial general gitu ya, atau ke agama yang lain itu mungkin juga bisa, karena bangunan teori dasarnya financial distress dengan literasi keuangan ternyata memang terkonfirmasi dari studi ini. Kira-kira begitu, Mbak Muti. Iya, berarti karena Bapak dengan latar belakang dari syariah ya, makanya fokus ke Muslim. Tapi sebenarnya semua milenial baik itu agama apapun bisa mengadopsi ilmu ini ya Pak ya. Betul. Tapi begini Mbak, karena kita di ranah akademik begitu ya, saran saya adalah kawan-kawan yang lain tadi adalah menguji ulang model ini, gitu ya, dilakukan riset lagi di konteks misalnya tidak milenial, tapi di generasi Z mungkin berbeda perlakuannya, atau generasi X, generasi Y, atau di konteks kawan-kawan di agama yang lain, itu akan memperkaya pengetahuan kita dalam konteks tadi bagaimana meminimalkan financial distress di antara karyawan-karyawan di Republik ini. Karena ya tiap generasi juga pasti memiliki kesulitan tersendirinya ya Pak, pasti berbeda-beda juga. Ruang lingkup dari penelitian ini sendiri seberapa sih Pak? Jadi kita, karena kita itu di Bandung, studi ini dibiayai oleh APTV, maka kita itu menggunakan range di Jawa Barat. Jawa Barat? Ya, Jawa Barat. Tidak semua kabupaten kita ambil, tetapi kita sampling, terutama adalah Bandung, kemudian Bekasi, kemudian kalau tidak keliru Ciamis. Dari situ kita kontak karyawan-karyawan itu, hampir sekitar 400 kita kontak. Dari sana kita mendapatkan data yang valid itu kira-kira 360. Jadi hasil studi ini cukuplah memberikan gambaran di Jawa Barat itu seperti apa. Mungkin di provinsi lain kayak bisa Jakarta mungkin juga berbeda. Dan itu juga kesempatan untuk kita eksplor lebih lanjut gitu ya. Jadi sementara untuk di penelitian ini masih dalam ruang lingkup konteksnya Jawa Barat ya. Tapi untuk kedepannya mungkin bisa dikembangkan saya menjadi kira Indonesia gitu ya Pak. Betul Bu, betul Mbak Muti. Jadi pemahaman temuan studi ini itu membuka cakrawala kemudian ke yang lain gitu ya. Jadi kawan-kawan dosen muda saya yang lain, kesempatan ini banyak sekali untuk dieksplor. Financial distress dan financial literasi. Iya betul Pak. Untuk proses penelitian ini butuh waktu berapa lama sih Pak? Begini, keseluruhan saya kira sekitar 6-7 bulan ya. Dan dari 6-7 bulan itu ternyata yang mempunyai tantangan yang paling besar adalah ketika kita melakukan survei. Karena di 3 lokasi, 4 lokasi yang berbeda begitu ya. Dan itu waktunya cukup lama karena kita fokus harus karyawan dan milenial. Ya. Tidak hanya PNS tetapi juga karyawan yang lain begitu ya. Dan ya alhamdulillah lah, 1 bulan sekira 1 bulan survei itu selesai dengan melibatkan banyak asisten gitu ya. Tapi secara keseluruhan sekitar 6-7 bulan selesai. Melibatkan banyak asisten ya Pak. Untuk yang terlibat sendiri ada dari mana saja Pak? Apa dari Polban saja atau ada dari yang lainnya? Jadi penelitian ini digawangin oleh 2 orang, saya ketuanya dan 1 anggota itu mahasiswa magister saya, magister terapan keuangan perbankan syariah tadi ya. Kemudian asistennya adalah kita melibatkan mahasiswa juga. Mahasiswa kita itu tidak sekedar di aspek survei, bantu survei, tapi juga membantu agak luas gitu ya. Misalnya analisis data itu kita coba ini kan gitu ya. Sehingga ada keterlibatan dan itu sangat membantu. Khususnya adalah yang kita libatkan itu juga mahasiswa-mahasiswa mahasiswa S2 tetapi yang masih tingkat 1. Jadi itu memperkaya ini kita. Untuk beberapa daerah yang lain kita juga melibatkan bukan mahasiswa kita, gitu ya, untuk mengakses. Kalau untuk yang mahasiswa sendiri nih Pak, dari prodi mana aja tuh Pak? Ya, tadi terutama adalah dari prodi Magister Terapan Keuangan Perbankan Syariah. Jadi 1 prodi dengan mahasiswa yang saya bimbing tesisnya. Tapi mahasiswa yang lain juga, misalnya mahasiswa dari administrasi niaga, jurusan administrasi niaga. Kebetulan saya dari administrasi niaga, begitu ya. Jadi agak bervariasi ini ya. Jadi nggak hanya dari 1 prodi aja ya Pak?
Baik Pak, kalau untuk output dari penelitian ini itu seperti apa Pak? Ya, Mbak Muti, jadi penelitian ini adalah hibah untuk pasca sarjana atau hibah magister gitu ya. Maka hibah magister itu luarannya adalah publikasi. Nah, publikasi ada dua hal. Yang pertama ada publikasi di seminar nasional, itu sudah kita lakukan. Kemudian satu lagi publikasi kita ke Scopus. Kita ke Scopus dan itu sekarang dalam under review. Kita sangat berharap bahwa ya insya Allah publish lah gitu ya. Karena sudah kita siapkan dan isu ini menarik gitu ya. Kami yakin isu ini menarik dan layak untuk dipublish di Scopus. Selain itu, untuk kepentingan standar di magister di Polban, kita juga bikin poster, Mbak. Ya, poster itu kita undang industri. Kita jelaskan temuan dari riset kita, industri khususnya industri yang Islamik ya. Kita jelaskan riset kita dan itu kita berharap bisa dimanfaatkan oleh kawan-kawan industri. Jadi itu yang kita lakukan, Mbak Muti. Berarti Bapak turut memberikan rekomendasi juga terhadap perusahaan yang disurvei tadi ya? Yes. Nah, boleh di-spill nggak nih Pak ke Sobat Vokasi? Apa sih rekomendasinya untuk para perusahaan itu bagi karyawan-karyawannya? Ya, jadi rekomendasi yang kita berikan atau kita sebut sebagai managerial implication daripada studi ini adalah mari kita tingkatkan literasi keuangan karyawan kita. Walaupun karyawan kita itu umumnya katakanlah mayoritas sudah S1, logika sederhananya tahu memanage keuangan, tapi tadi saya sebut tahu saja tidak cukup. Harus ada pada sikap dan perilaku. Dan itu pentingnya perusahaan untuk selalu menekankan mengedukasi, mengedukasi karyawannya agar supaya literasinya naik, mendorong, mengawasi terhadap proses-proses yang terkait dengan keuangan karyawannya. Kira-kira begitu, Mbak. Iya. Nah, kalau menurut Bapak sendiri itu kan tadi perusahaan untuk memberikan edukasi bagi karyawannya. Nah, paling efektif itu edukasinya dalam bentuk apa sih, Pak? Kira-kira? Gini. Karyawan itu tentu kan apa namanya ya, karyawan itu adult gitu ya. Itu manusia dewasa. Manusia dewasa itu kalau dikasih pembelajaran kayak yang misalnya waktu kita kecil disuruh begini, lakukan ini tentu tidak efektif gitu ya. Oleh karenanya tentu pendekatan-pendekatan komunikasi lewat media-media komunikasi yang ada dalam perusahaan itu tentu harus dijalankan. Selain itu adalah kawan-kawan yang menjaga gawang persetujuan kredit misalnya, itu ya sebaiknya membangun sebuah komunikasi untuk memastikan bahwa kalau pengajuan kredit ya jangan konsumtif. Kira-kira begitu. Kira-kira ada kemungkinannya nggak nih Pak kalau diadaptasi ke dalam bentuk aplikasi gitu Pak? Misalnya dari satu aplikasi kita bisa tahu ilmu-ilmu tentang financial planning gitu. Menurut Bapak gimana? Tahap riset ini belum bisa. Belum bisa ya. Tetapi tadi kalau riset ini ditindaklanjuti, kemudian nanti akan bisa dibangun sebuah aplikasi yang sifatnya bisa membantu karyawan. Itu memungkinkan. Dan itu adalah riset selanjutnya. Saya tawarkan pada kawan-kawan saya, dosen muda begitu ya, bikin aplikasi-aplikasi untuk meningkatkan literasi finansial, itu akan sangat bermanfaat secara saintifik maupun secara industri dan sesuai dengan APTV kita. Nah, iya betul. Berarti memang riset ini juga membuka banyak kesempatan dan peluang bagi Sobat Vokasi ya, untuk mengembangkan lebih lanjut. Ini kan mungkin masih dalam tahap teorinya, belum dibuat menjadi aplikasi. Berarti nanti bisa mungkin dikembangkan menjadi aplikasi, barangkali Sobat Vokasi ada yang berminat untuk melakukan risetnya gitu ya Pak ya. Berarti harapan Bapak untuk penelitian ini, pengembangan kedepannya seperti itu ya Pak? Oke. Baik, ini kan Bapak penelitiannya dapat pendanaan dari Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi dalam program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ya Pak ya. Ada tips and trick nggak sih Pak untuk dosen-dosen muda nih Pak
agar bisa mendapatkan pendanaan yang sama dengan Bapak? Poinnya bahwa riset itu yang lolos adalah yang disiapkan dengan baik. Satu problem yang umumnya terjadi di kalangan dosen-dosen, khususnya dosen muda, itu bekerja the last minute. Ya. Jadi kalau judetnya minggu depan, minggu ini baru dikerjakan. SKS ya, Pak? SKS. Itu kebetulan saya juga reviewer sudah 12 tahun. Itu masuk reviewer juga ya, Pak ya? Jadi itu yang kemungkinan lolos itu kecil sekali. Jadi Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan dosen muda saya, kawan-kawan saya, siapkan riset itu dengan seksama. Jadi kalau mau bikin riset itu, bikin proposal dan sebagainya, itu jangan last minute. Jadikan riset itu sebagai sebuah habit. Kayak ngajar. Iya. Anda tiap hari ngajar 3 jam, maka Anda semua, saya ahli ngajar. Tapi berapa jam kita spend waktu untuk penelitian? Ini problemnya. Iya, betul. Kalau kita penelitian itu, karena penelitian juga tugas utama kita. Kalau penelitian itu kita konsisten tiap hari berapa jam, saya kira untuk mendevelop sebuah proposal yang lolos, yang baik, yang nanti publikasi bagus, untuk industri bagus, saya kira akan sangat mudah. Iya, jadi Saran saya begitu. Memang semua tuh butuh latihan ya Pak, nggak bisa tiba-tiba bikin besok langsung jadi, langsung bagus, langsung keterima, nggak mungkin. Betul. Itu ya Pak, memang harus dilatih semuanya itu. Baik Pak Dwi, makasih banyak nih Pak, insight-nya sungguh sangat menarik dan wah, membuka banyak ilmu bagi kita semua gitu ya. Bagi sobat vokasi ini mungkin ada yang merasa tersentil gitu karena ikut pinjol atau sering kalap dalam belanja di online gitu. Mungkin ini bisa menjadi informasi yang baik buat sobat vokasi agar bisa meminimalisir financial distress gitu dan meningkatkan financial literasinya gitu ya Pak ya. Semoga ini bermanfaat bagi sobat vokasi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Melesat, melihat riset vokasi lebih dekat.